Ya, ya. prestasi dan akhirnya ya banyak yang dirugikan masyarakat. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi sebetulnya aturan syariah dan aturan legal itu adalah melindungi semua pihak. betul. Ya, baik itu si konsumen maupun si pebisnisnya sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi kita kan ya tetap ya dalam hukum syar'inya kita nggak boleh melenceng dari apa yang sudah Allah tetapkan. Betul. Tapi kita juga nggak boleh tutup mata bahwa kita tinggal di negara Republik Iya. Indonesia. Ya, dan di Islam pun tetap ya hukum negara yang itu mengandung maslahat, ya itu wajib kita laksanakan. Betul. Seperti itu. Biar riba raib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad Suryana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Brother Filah, kali ini kita sedang berada di segmen podcastnya RHI yang kita namakan ORI, Obrolan Rumah Halal Indonesia. Masya Allah. Dan tamu perdana kita kali ini adalah seorang Ustadz yang insya Allah beliau sangat kredibel sekali untuk bisa memberikan nilai-nilai edukasi, terutama dalam bermuamalah ya, karena ya kita hidup di dunia ini nggak bisa asal-asalan ya Ustadz ya. Nah nggak bisa asal-asalan ya, artinya memang kita nggak boleh keluar dari koridor-koridor atau aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah. Betul. Kenapa coba Ustadz? Sebelum Ustadz jawab, nah saya pengen perkenalkan dulu nih profil seorang Ustadz Ahmad Suryana. Mungkin di antara Brother Filah ada yang udah pernah kenal atau follow akun-akun beliau ya. Nanti akan kita cantumkan juga nih di layar ya akun beliau. Beliau merupakan bisa dikatakan pakar muamalah ya dalam Islam tentunya ya. Karena beliau ini kenapa yang kita undang duluan yang menjadi tamu perdana adalah Ustadz Ahmad Suryana ini karena beliau ini adalah seorang DPS-nya ya, Dewan Pengawas Syariah dari Rumah Halal Indonesia. Betul ya Ustadz ya? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah beliau berkenan ya. Jadi Rumah Halal Indonesia selama melakukan muamalah, selama beraktivitas yang tentunya kita nggak mau kena lagi ya. Mungkin kalau Brother Filah pernah lihat podcast saya di beberapa public figure atau mungkin influencer lainnya, saya pernah bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya Ustaz gara-gara terlena sama yang namanya transaksi ribawi. Udah pernah tahu tapi ya udah diabaikan, yang akhirnya bener-bener Allah kasih ujian yang menurut saya waktu itu wah itu luar biasa berat. Nah makanya kami di Rumah Halal Indonesia, saya sebagai foundernya pun juga nggak mau sampai yang namanya kejadian itu terulang kembali. Dan berusaha sebisa mungkin ngejaga masyarakat Indonesia, Brother Filah, penonton Rumah Halal Indonesia agar tidak juga terkena dosa-dosa riba seperti itu juga. Artinya secara kepemilikan rumah terutama ya, itu harus dengan cara-cara yang halal. Nah beliau ini adalah Dewan Pengawas Rumah Halal Indonesia. Dan background pendidikan beliau ini yang luar biasanya adalah beliau adalah seorang lulusan perbankan Islam ya Ustaz, di Al-Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University atau yang biasa dikenal itu adalah LIPIA terkenalnya ya. Itu merupakan universitas Islam terbesar di Saudi. Wah Masya Allah. Dan beliau juga berpengalaman sebagai Dewan Pengawas Syariah juga di beberapa bisnis properti syariah terutama. Dan selain properti syariah ternyata beliau juga sebagai Dewan Pengawas Syariah di beberapa bisnis syariah lainnya ya. Dan beliau juga merupakan direktur utama di PT Al-Maliyah ya, Al-Maliyah Halal Financia, perusahaan yang bergerak di origator pembiayaan syariah ya. Agregator pembiayaan syariah. Yang nantinya insya Allah bisa menjadi fintech terkemuka juga di Indonesia ya. Insya Allah, bismillah. Masya Allah, amin. Nah langsung aja nih Tat ya. Iya. Ini karena benar-benar menjadi keresahan Tat. Bahkan yaitu properti syariah ini mereka alhamdulillah banyak sekali peminatnya. Gitu kan, tinggal seberapa cocok sih mereka sama produk yang kita tayangkan, yang kita tawarkan. Lalu kalau misalkan memang sudah cocok, ya apakah akad-akadnya ini beneran halal apa enggak? Ini Rumah Halal Indonesia sejauh mana sih kehalalannya? Nah seperti itu. Apakah sesuai dengan namanya ya? Nah apakah sesuai dengan namanya Rumah Halal Indonesia? Apakah benar-benar sudah halal gitu kan? Lalu
yang menjadi keresahan mereka juga bahkan sampai ada yang menjudge dengan keras. Katanya rumah halal, ternyata kok pakai perbankan syariah, pakai pembiayaan syariah. Halalnya di mana? Waduh. Galak banget netizen Indonesia tadi. Oke Tat, boleh sambil dijelaskan ya mengenai keresahan-keresahan masyarakat tersebut dan mudah-mudahan bisa jadi banyak manfaat. Nah, Brother Villa yang nonton saat ini boleh nih sambil dicatat mungkin ya atau di record ya YouTube kita ini atau sambil di-share juga nantinya. Silakan Ustaz. Insyaallah. Mungkin bisa diungkapkan ya keresahan-keresahan masyarakat di bidang properti syariah itu dalam aspek apa saja ya, karena memang dalam hal muamalah itu luas sekali ya. Dari mulai, karena yang kita sebut properti syariah itu kan nggak cuma namanya saja ya, tidak cuma namanya saja. Yang namanya properti syariah itu sebetulnya dari mulai pengadaan lahannya ya, kemudian dari mulai pembentukan perusahaannya, kepemilikan lahan si developer ya, kemudian dari mulai produksinya, pemasarannya, sampai tata cara akad penjualannya kepada konsumen ya, itu semua dari hulu ke hilir harus berkesesuaian dengan syariah. Seperti itu. Jadi aspeknya memang banyak sekali. Nah, mungkin ini sebagai prolog atau pendahuluan bagi masyarakat ya, ketika kita menilai atau ingin memilih sebuah brand properti syariah ya, maka kita harus melihat aspek-aspek tersebut. Jadi tidak hanya melihat namanya Islami nih ya, namanya Islami berarti ini syariah. Atau mungkin lebih mengerucut lagi yang tadi disampaikan ya, masyarakat sebagian yang ekstrim itu melihat properti syariah itu harusnya yang tanpa bank ya. Kalau properti yang menggunakan bank itu tidak termasuk syariah misalnya. Belum syariah itu mah. Sebetulnya seperti apa sih properti yang betul-betul syariah itu ya? Aspek-aspek apa saja yang bisa kita lihat untuk menilai kesesuaian syariah sebuah bisnis khususnya di bidang properti. Nah, itu memang insya Allah akan kita kupas ya satu persatu syubhat ya, atau keraguan-keraguan masyarakat ya, konsumen ataupun para pebisnis ya di bidang syariah ya, agar tentu saja kita ingin melindungi masyarakat ini ya, berdakwah kepada masyarakat ini agar senantiasa menyesuaikan seluruh aspek kehidupannya dengan syariah. Nah, tadi mengapa harus properti syariah sih ya, kenapa kita produk itu harus beli yang syariah gitu loh. Ya karena memang itu kewajiban ya yang harus dilaksanakan sebagai kita seorang Muslim ya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka semua aspek kehidupan kita, baik itu ibadah tentu saja ya, juga dalam bermuamalah ya, ini kita berbisnis, membeli produk, itu semua tidak boleh ada yang bertentangan dengan syariah. Artinya perkara pemilihan produk syariah pun ini merupakan tuntutan agama ya, jadi kewajiban. Karena syariah itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Bukan pilihan ya, syariah itu merupakan kewajiban. Jadi nggak boleh kita memilih produk itu yang non syariah, artinya tidak berkesesuaian dengan syariah atau mengandung keharaman ya. Karena seorang muslim itu dituntut untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Baik itu perbuatan yang sifatnya maksiat ya, ataupun membeli produk-produk yang diharamkan ya, seperti produk yang mengandung babi, miras ya, atau narkoba. Itu kan haram secara zat. Nah, bukan sekedar transaksinya aja, tapi dari zatnya dari sendiri zat, pun. Ya, dari haram yang sifatnya zat, juga haram yang bersifat cara transaksinya. Nah, diantaranya adalah properti syariah ya, pemilihan produk properti syariah. Karena properti syariah ini kan kalau zatnya kan mubah ya, dia rumah, materialnya tidak mengandung hal-hal yang diharam. Cuma terkadang praktek di lapangannya tata cara penjualannya belum sesuai syariah. Kepemilikan lahannya, dari mulai kepemilikan lahannya mengandung akad-akad riba, kemudian tata cara produksinya menggunakan akad-akad riba, kemudian tata cara marketingnya menggunakan cara-cara yang mungkin zolim ya, goror ya, dan lain sebagainya. Juga yang terpenting adalah tata cara penjualannya kepada end user atau masyarakat. Nah, itu juga harus sesuai dengan syariah agar kita tidak terjebak ke dalam keharaman yang satunya lagi, yaitu keharaman
dari sisi cara dalam bertransaksi. Wah, Masya Allah. Jadi Ini kalau kita simpulkan keharaman itu ada 2 jenis ya. Haram yang sifatnya zat, seperti Oke. kita haram membeli zat ya, barang yang haram, babi, miras, dan haram yang sifatnya cara atau transaksi. cara Iya, kepemilikannya. cara kepemilikannya. Itu juga harus kita hindarkan dari Iya, kehidupan iya, kita iya. sehari-hari. Wah, Masya Allah, ini semakin menarik nih ya. Ya, balik lagi dulu ke hukum asalnya, ke dasarnya bahwa syariah itu bukanlah pilihan, tapi syariah itu adalah kewajiban ya. Kewajiban, iya. Dan ternyata keharaman itu bisa terjadi dari dua. Yang Dua pertama, aspek, dua iya. aspek ya. Yang pertama adalah zatnya, yang kedua adalah dari transaksinya, Iya, atau dari caranya. dari cara kepemilikannya. Betul. Bahkan yang sering kita dengar juga bahwa harta itu 2 kali ya Tat, dihisapnya. Dari mana datangnya dan kemana Dinafkahkan. dinafkahkannya, Iya, atau digunakannya, dikeluarkannya ya. Bahwa kalau misalkan masih ada unsur ribanya, baik itu dapat ataupun dikeluarkan, amit nauzubillahi min zalik. Makanya ini banyak berazafilah juga yang resah. Keresahan itu bukan hanya dari masyarakat ternyata Tat. Iya. Karena kita juga kan alhamdulillah buka program jual rumah dari rumah. Nah, artinya kita juga mengajak masyarakat yang pengen punya potensi rezeki juga dari jualan rumah dari properti syariah bersama Rumah Halal Indonesia. Mereka pun juga banyak yang bertanya nih. Nah, makanya kita kupas di sini. Insya Allah. Kenapa? Karena bahaya riba itu bener-bener ngeri banget sampai hashtagnya kan ya. Iya. Nah, itu dia dosa riba tuh ya sekecil-kecilnya, seminim-minimnya sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Amit-amit nauzubillahi min zalik. Makanya wajar banget menjadi banyak keresahan di masyarakat. Nah, ini kita lanjutkan, Tat. Aspek apa kira-kira yang mau kita tinjau lebih dulu nih dari Yang mau kita keresahan tinjau masyarakat? keresahan masyarakat ini lebih kepada ini dulu deh. Kan tadi kenapa harus syariah ya? Karena Iya. memang kewajiban, gitu kan. Bukanlah pilihan. Iya. Nah, lalu dalam bermuamalah juga kan kita ya harus dalam koridornya, gitu kan. Dan sebagai muslim, kenapa kita perlu sih memahami halal dan haramnya itu, gitu kan? Karena juga masuk ke dalam 10 dosa besar, gitu kan, bahaya dan dosa riba itu. Nah, mungkin yang perlu didahulukan tentang ininya, Tat, aspek dalam kepemilikannya dulu ya, karena kan banyak yang bermuamalah nih. Iya. Iya, jadi kalau kita meninjau bisnis khususnya di properti syariah ya. Oke. Nah, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh calon konsumen. Ya, ini terlepas dari nanti ya, apakah properti syariah ini dijalankan dengan skema baik dengan bank ataupun tanpa bank. Ini sama sebetulnya ya. Pertama yang harus dilihat adalah aspek produksinya. Dari proses kepemilikan lahan ya. Apakah akad-akad kepemilikan lahannya itu terbebas dari akad-akad yang menyimpang ya? Ya misalnya untuk proses akuisisi lahan, apakah si developer itu menjual lahan yang sudah dimiliki atau belum? Nah ini penting juga. Oke. Mengapa? Karena berdasarkan sabda Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kalian menjual barang yang belum kalian miliki. Nah ini saya melihat fenomena ya sejak boomingnya properti syariah ini, beberapa fenomena di lapangan developer properti syariah itu mungkin belum paham ya atau belum mengindahkan aspek ini. Jadi contohnya seperti ini lebih spesifiknya ya. Ada developer dengan modal minim misalnya ya membayar Atau tanpa modal, Tat. ya itu kan sempat booming ya seminar properti syariah tanpa modal atau modal dengkul misalnya. Nah ternyata setelah kita teliti lebih lanjut skemanya adalah yaitu kita memberikan semacam booking fee ya atau DP ya kepada pemilik lahan Nah itu dianggap sebagai sebuah transaksi jual beli. Ya memang meskipun di dalam Islam itu adanya pembayaran ya meskipun itu belum secara keseluruhan dalam artian tempo atau kredit ya itu sudah merupakan transaksi jual beli ya Sudah menjadi akad gitu ya. menjadi akad jual. Akan tetapi jual beli itu harus disempurnakan dengan adanya serah terima ya. Nah, serah terima itu yang dinamakan dengan qabd. Mengapa? Karena dengan adanya serah terima itu barang tersebut telah sah berpindah ke pemilikan. Ya, contoh. Nah, ketika developer kita lanjutkan case yang tadi ya, membayar sebagian harga
ya, yang mungkin nilainya minim ya. Misalkan deh langsung aja dengan angka, misalkan 1 miliar misalkan. Iya, harga lahan misalnya 1 miliar, developer baru booking misalnya atau DP 10 juta. 10 juta. Iya. Atau mungkin 100 juta lah. Ya, itu kan masih jauh dari nilai. 100 juta lah, jangan 10 juta banget. Bisnisnya properti masa DP-nya 10 juta gimana sih? Iya. Oke, misalnya 100 juta lah ya. Ini dia membayar booking. Nah, sampai saat ini memang sudah terjadi akad jual beli. Akan tetapi apakah kepemilikan lahan itu sudah berpindah atau belum? Ya. Nah, ditanda akad jual beli itu telah selesai dan telah sah. Ya, itu ditandai dengan perpindahan resiko barang dari pemilik pertama ke pemilik berikutnya yang membeli. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ya kita lihat apakah si developer itu memiliki tanggungan resiko terhadap lahan yang dia beli dengan harga tempo atau dengan booking fee tadi. Ya, seperti itu. Nah, tanda kepemilikan itu kurang lebih ada 3 sampai 4 ya. Yang pertama itu apakah si pembeli itu memiliki hak tasarruf namanya. Memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum atau eksekusi terhadap objek yang dia beli. Ya, nah, maka nanti masyarakat bisa lihat ketika developer yang mereka mengklaim sudah punya lahan, ya ini kita belum lahan tersebut, gitu ini kita belum menyentuh aspek bank atau non bank ya, dari aspek kepemilikan lahan dulu. Nah, ketika ada developer yang mengklaim dia menjual kafling di daerah X misalnya. Nah, apakah si developer ini memiliki kuasa untuk melakukan eksekusi, baik itu contohnya melakukan land clearing, ya, ataupun dia memasang pagar, atau istilahnya dia bikin empang di situ, ya, bikin kolam, atau dia uruk. Artinya nggak ada pihak yang komplain. Nggak ada pihak yang komplain. Iya, nggak ada pihak yang menuntut ketika dia melakukan eksekusi terhadap barang yang seharusnya sudah menjadi miliknya. Kalau emang transaksinya sah, ya. Nah, tapi kenyataannya kita melihat fakta di lapangan banyak. Saya lihat itu terutama di awal-awal boomingnya ya, developer properti syariah itu mereka bahkan memasang penanda aja takut. Ya, memasang penanda takut, masih banyak rumput atau pohon, ya, apalagi melakukan land clearing atau sebagainya seperti itu. Karena memang mereka yakin secara legal, mereka khawatir dituntut oleh pemilik lahan. Ya, nah kalau masih ada kekhawatiran dituntut oleh pemilik lahan, maka ini berarti belum berpindah milik, belum berpindah kepemilikan. Karena karakter kepemilikan yang pertama itu adalah memiliki hak tasarruf, kuasa untuk melakukan tindakan hukum terhadap objek yang kita miliki. Mau kita jadikan empang, mau kita gusur, mau diapain, mau kita jual, itu jadi hak kita. Jadi hak kita, nggak akan ada pihak yang komplain. Ya, nah inilah yang dinamakan dengan qabd atau serah terima di dalam aspek jual beli. Jadi tidak sekedar adanya pembayaran, tapi adanya perpindahan kepemilikan. Seperti itu. Ini yang mungkin kurang diperhatikan ya oleh sebagian pebisnis properti syariah. Nah, bagaimana melihat perpindahan hak tasarruf atau perpindahan hak kepemilikan itu, ya, kita dalam properti bisa melihat aspek legal, ya. Dokumen legal apapun yang diakui di negara kita di Indonesia itu, selama dokumen itu diakui ya secara hukum, sah secara hukum positif, bahwa kita berhak melakukan eksekusi terhadap lahan dengan apapun itu, maka itu sah sebagai bukti kepemilikan dan sebagai bukti serah terima, seperti itu. Jadi bukan sekedar antum punya DP lahan gitu. Nih saya bayar ya 10 juta, ntar bayarnya ya kalau laku lah ya, atau kapan ya 2 tahun lah insya Allah anak bayar. Terus anak bikin block plan, bikin woro-woro marketing, saya punya properti syariah di ABCD, belum bisa seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini sudah dipastikan ini project bodong. Iya, ini project bodong. Karena tidak dasari atau tidak di backup dengan legalitas yang sah. Betul. Jadi memang aspek kesesuaian syariah itu sangat erat dengan aspek legal untuk di bidang properti ya, terutama dalam hal kepemilikan. Seperti itu. Iya, jelas dong. Iya, jelas. Berarti kalau dari kacamata konsumen, apakah harus sejauh itu juga dalam dalam memverifikasi
proyek yang atau perumahan yang mau dia halalkan. Iya, saya rasa itu sudah lumrah ya, karena kita namanya jualan pasti kan menyebutkan product knowledge. Jadi product knowledge itu kan meliputi lahannya dan rumahnya itu sendiri dan fasumnya apa gitu loh. Jadi dari lahannya apa legalitasnya, apakah sudah SHM ya, apakah SHGB gitu. Itu kan sebetulnya hak konsumen untuk bertanya seperti itu. Bahkan saya lihat sudah lumrah ya dipampang di jalan-jalan, di pengumuman, di spanduk-spanduk untuk perumahan itu apa nih legalitasnya gitu loh. Izinnya apa, apakah dia dapat SHM, IMB. Nah, si legalitas itu sudah harus langsung atas nama si developer karena sudah berpindah atau masih boleh di nama pemilik sebelumnya. Iya, nama pemilik sebelumnya sebetulnya tidak ada masalah selama ada underlying-nya. Nah, underlying dari pemilik sebelumnya ini apa? Apakah hibah? Apakah jual beli? Kalau hibah berarti kan harus ada akta hibah. Kalau jual beli berarti kan harus ada akta jual beli. Kalau kerjasama berarti kan harus ada akta PT. Nah, itu aspek-aspek legal itu yang harus kita perhatikan. Jadi mungkin kalau mudahnya untuk gampangnya ya masyarakat memilih properti syariah yang syar'i itu, lihat saja fasilitas produk knowledge, lahannya itu legalitasnya apa? Ya, apakah SHM, SHGB ya. Kalau sudah nama PT-nya berarti sudah insya Allah sudah aman ya, seperti itu. Atau masih nama pemilik sebelumnya tapi beliau termasuk dalam jajaran PT di developer tersebut ya, misalnya dengan underlying AJB-nya jelas seperti itu kan. Atau kalaupun hibah, akta hibahnya ada gitu kan. Atau kalau misalnya itu kerjasama ya, maka ada akta kerjasamanya, syirkahnya atau PT-nya itu jelas. Ya. Dan dari pihak developer pun itu kan tadi dari kacamata konsumen ya Tat ya, cara memverifikasinya. Betul. Nah, dari pihak developernya sendiri juga harus berkenan ya Tat ketika memang ada konsumen yang ingin mengetahui lebih jauh ke arah sana. Betul, karena itu kewajiban ya. Betul. Kalau tidak dijelaskan itu termasuk objek akad loh. Lahan itu termasuk objek akad utama di dalam jual beli properti, ya enggak? Kan objek properti yang dijual adalah lahan, rumah dan fasilitas. Karena akan berpindah lagi ke si konsumen. Betul, ya betul. Karena nanti berkaitan dengan aspek lain juga kan, balik nama, pajak segala macam. Itu hak konsumen untuk bertanya aspek-aspek legalitas dalam sebuah properti ya atau developer. Jadi kalau dari pihak developernya kalau ada konsumen yang menanyakan lebih lanjut kayak gitu, ya serahkan, kasih tahu, terbuka. Kalau memang kita sudah sesuai dengan syariah dan sesuai dengan legal gitu. Iya. Karena jangan sampai malah ya amit-amit nauzubillahi min zalik ketika memang alhamdulillah dulu properti syariah pernah viral gitu ya. Pernah viral gara-gara ya menjadi solusi mungkin kata masyarakat, alhamdulillah gitu kan. Lalu sempat viral lagi gara-gara apa? Ya itu banyak bodong, one prestasi dan akhirnya ya banyak yang dirugikan masyarakat. Gitu. Ya, jadi sebetulnya aturan syariah dan aturan legal itu adalah melindungi semua pihak. Betul. Ya, baik itu si konsumen maupun si pebisnisnya sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi kita kan ya tetap ya dalam hukum syar'inya kita nggak boleh melenceng dari apa yang sudah Allah tetapkan. Betul. Tapi kita juga nggak boleh tutup mata bahwa kita tinggal di negara Republik Indonesia. Dan di Islam pun tetap ya hukum negara yang itu mengandung maslahat, ya itu wajib kita laksanakan. Betul. Seperti itu. Seperti bukti serah terima jual beli atau misalnya contoh yang lebih ringan lampu merah ya. Selama itu untuk kemaslahatan masyarakat, maka kita wajib taat kepada aturan negara. Iya, lampu merah main ditabrak, tahu-tahu lagi sebelah sana jalan gitu kan. Iya. Nah itu dia, sama halnya juga dengan bermuamalah ya. Kalau kita tabrak nih hukum positifnya gitu kan. Yang penting syariatnya sesuai. Tapi ternyata nabrak hukum positif, ya celaka juga di depan. Dan ini mungkin kalau ada yang mengatakan syariahnya sudah sesuai tapi ini tidak sesuai dengan hukum positif, mungkin ini perlu kita cek lagi nih, ya. Karena lazimnya syariah itu nggak pernah bertentangan dengan hukum positif. Ya selama hukum positif itu adalah untuk kepentingan para pihak. Ini dalam hal transaksi ya, kita belum menyinggung aspek hukum positif yang lainnya. Tapi ini khusus dalam hal transaksi atau jual beli seperti itu. Oke. Jadi ternyata nggak selalu bertentangan. Tidak selalu bertentangan, bahkan seringnya itu beriringan. Seringnya beriringan. Mengapa? Karena asas syariah itu adalah muamalah adalah al-adalah, keadilan, fairness. Jadi asas fairness ini tentu bisa
acceptable di hukum positif seperti itu, asas keadilan. Jadi bahkan hukum-hukum yang berlaku secara syariat itu acceptable juga sebenarnya di hukum positif. Betul. Begitu juga mungkin sebaliknya. Betul, iya. Karena asasnya adalah keadilan ya di dalam syariat. Dalam muamalah syariah itu asasnya adalah keadilan. Masya Allah, iya. Jadi ternyata udah paling bener lah ya kalau misalkan kita ikutin hukum syar'i juga tidak melanggar hukum positifnya. Seperti itu. Ya insya Allah tenang buat Brother Villa sebagai konsumen, tenang juga untuk developernya, tenang juga untuk si marketingnya, gitu kan. Jadi ya karena memang nggak ada yang kita tabrak, nggak ada yang kita langgar, gitu. Betul. Juga nggak perlu sembunyi-sembunyi, nggak perlu. Kalau memang benar ngapain disembunyikan? Betul. Dan kalau memang itu benar milik kita, ngapain kita takut untuk menyampaikannya kepada bukti-bukti itu kepada konsumen? Nah, seperti itu. Oke. Sip, mantap banget kalau gitu. Nah sekarang banyak juga nih masyarakat yang mungkin sangat awam gitu ya. Itu kan tadi dari sisi kepemilikan lahan antara developer dengan pemilik lahan. Udah sejauh mana, apakah sudah beneran halal dari cara kepemilikan lahan dia gitu kan ya. Nah lalu sekarang ini yang menjadi banyak keresahan juga di pihak konsumen bahkan marketing juga. Apa gitu. itu? Tapi yang paling mendasar dulu deh gitu kan. Bedanya apa properti syariah sama konvensional? Nah situ kan. Maksudnya properti syariah baik yang dengan bank atau tanpa bank kali ya? Nah, atau dengan konvensional? Atau dengan konvensional, walaupun sebenarnya kalau misalkan konvensional itu soalnya masih suka banyak yang nanya gitu. Kok sama-sama marginnya? Mungkin sebelum ke sana ya, sebelum kita membandingkan antara properti syariah, perbankan syariah dengan konvensional atau perbankan konvensional, mungkin asalnya kita bandingkan antara yang dengan bank dengan yang tanpa bank dulu kali ya. Kayaknya ke situ arahnya. Boleh. Iya, jadi perbedaannya sebetulnya banyak ya, banyak. Perbedaan properti syariah yang tanpa bank dengan yang menggunakan bank itu ada beberapa aspek yang kita tinjau ya. Pertama tadi dari pihak yang bertransaksi. Nah, kalau yang tanpa bank itu kan pihak yang bertransaksi dalam hal jual belinya ya, developer direct selling langsung kepada konsumen. Nah, kalau yang menggunakan perbankan, ya itu developer bertugas sebagai produsen. Oke, pemilik produk. Pemilik produk, mereka memproduksi ya. Kemudian bank bertugas sebagai pemodal. Ya, bank bertugas sebagai pemodal, baik itu modal konstruksi ya, modal pembelian lahan dan yang lainnya. Nah, kemudian nanti bank akan menjual kembali itu kepada konsumen. Nah, jadi dari para pihak ini sudah berbeda nih. Ya, kalau properti syariah yang tanpa bank itu hanya ada dua pihak, itu yang terlibat ya, yaitu developer dengan konsumen langsung. Adapun kalau properti yang menggunakan perbankan ya atau perbankan syariah itu ada tiga pihak minimal. Yaitu ada pihak. Afwan dikit. Katanya kan ya muamalah yang sah itu cuman ada 3 katanya. Apa itu? Satu penjual, satu pembeli, satu lagi adalah barang yang diperjualbelikan. Lah kalau adanya perbankan syariah ini berarti ada pihak lainnya dong. Itu menjadi nggak halal, Tat. Oh, bukan seperti itu. Ya mungkin salah paham si bro tersebut ya. salah paham. Ya betul. Dalam rukun transaksi itu kan rukun transaksi ya. Rukun itu kan ada jual beli itu ada rukun dan ada syarat sah ya. Itu sebetulnya kalau kita kupas juga bisa panjang itu. Bisa panjang. Apa perbedaan rukun dan syarat sah? Misalnya kenapa rukun itu ini aja, syarat sah itu kenapa harus ada sekian gitu kan? Itu sebetulnya bahasanya juga panjang. Tapi nggak apa-apa kita mungkin kupas sedikit ya. Jadi rukun itu adalah part ya atau bahasa Arab itu ajza atau komponen penyusun dalam sebuah amaliyah. Itu yang namanya rukun. Ya, seperti rukun sholat misalnya. Rukun sholat itu apa coba? Dari mulai niat, ya takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud dan seterusnya. Itu namanya komponen penyusun sebuah amaliyah atau ibadah. Begitu pula dalam hal jual beli. Nah, komponen penyusun sebuah akad itu apa saja? Ya, di situ pasti ada penjual, ya ada pembeli dan ada barang yang dipertukarkan, ya ada harganya, ya dan ada ijab qabul, ya ada kontrak. Ada akad di situ. Itu merupakan rukun jual
jual beli. Nah, para pihak yang terlibat ya, baik itu si pembeli maupun si penjual ini bisa berbilang ya. Penjual ini bisa banyak ini ya, penjual ini bisa banyak. Ada penjual 1, penjual 2, pembeli 1, pembeli 2, pembeli 3, itu kan bisa banyak. Ya, jadi bukan berarti proses ini dilakukan secara bersama-sama. Kan itu semua bisa dilakukan secara bertahap sebagaimana rantai distribusi, ya atau tidak? Ya, dari produsen akan menjual kepada distributor center misalnya. Distributor center akan menjual kepada para agent. Agent menjual kepada para ada agent besar, ada agent kecil. Jual kepada department store, toko, baru menjual kepada konsumen. Itu semua kan rangkaian akad jual beli. Bukan berarti menjadi tidak sah dengan banyaknya rantai distribusi ini, ya atau tidak? Seperti itu. Yang penting dari setiap perpindahan objek ini dari produsen ke distributor, distributor ke para agent besar, agent kecil, ini semua masing-masing akad jual belinya itu masing-masing sah atau tidak terpengaruh ada intervensi dari akad-akad lain seperti itu. Nah, ini kan karena masyarakat juga ada syubhat, kan double akad itu haram ya. Padahal kalau akad itu berdiri sendiri-sendiri ya, misalnya akad antara produsen ke distributor itu kan satu akad sebetulnya. Ya enggak, meskipun barangnya itu aja gitu loh. Satu akad selesai. Mereka berdua. Iya, mereka berdua, enggak ada pihak lain. Kemudian distributor menjual lagi kepada agent. Mereka berdua lagi. Agent menjual kepada store. Mereka berdua lagi. Store menjual kepada end user consumer, itu juga berdua. Begitu pula di properti. Developer menjual kepada bank. Ini kan satu pihak. Penjual dan pembeli. Kemudian bank menjual kepada konsumen, itu pun jual beli yang lain gitu. Jadi ada dua kali tahapan jual beli sebagaimana. Sama halnya dengan rantai distribusi tadi ya. Itu saya hendak mengkiaskan rantai distribusi dengan aspek jual beli yang ada di developer yang menggunakan skema perbankan. Seperti itu. Bukan berarti kok penjualnya jadi banyak, bukan. Karena akad jual belinya ada tahapannya seperti rantai distribusi yang tadi kita ceritakan. Seperti itu. Oh, berarti ya si bank tersebut, si bank syariah tersebut, atau kadang kita sebut LKS ya, lembaga keuangan syariah tersebut sudah memiliki. Iya, harus membeli terlebih dahulu dari pihak developer. Nah, itu nama akadnya apa tadi? Iya, bisa menggunakan akad jual beli ya, dengan jual beli murabahah, atau bisa juga dengan istisna, atau bisa juga dengan musyarakah mutanakisah. Nanti itu insyaallah akan kita bahas itu nanti kita bahas lebih dalam juga tentang akad-akad. Intinya perbankan ini perannya apa sih? Dia perannya sebagai reseller, itu aja. Resellernya developer gitu. Oh, ya artinya ketika memang sudah dimiliki oleh si bank tersebut juga boleh menjual ke konsumen. Betul. Bukan sekedar sebagai yang membiayai. Iya. Tidak boleh bank hanya berperan sebagai pembiayaan atau mungkin karena bahasa pembiayaan ini umum ya. Mungkin sebagai orang yang pihak yang sekedar memberikan pihak dana. Ketiga gitu ya. Ya, pihak ketiga hanya memberikan dana talangan, ini yang nggak boleh. Nanti akan kita kupas aspek-aspek kritikal apa yang itu bisa menyebabkan penyimpangan di transaksi developer yang menggunakan perbankan. Wah, itu akan jadi pembahasan yang menarik lagi tuh. Dan sebaliknya kita juga akan kupas insya Allah titik-titik kritik yang kritikal yang menjadi keharaman di skema developer properti yang tanpa bank. Nah, jadi sebetulnya tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwasanya yang tanpa bank itu pasti lebih syariah ketimbang yang menggunakan bank. Atau yang menggunakan bank pasti lebih syariah ketimbang yang tanpa bank, itu tidak ada kepastian. Nah, bagaimana kita menilai itu semua mungkin nanti akan kita bahas. Wah, itu dia. Jadi bagi Buzzer Villa yang selama ini kalau selalu menjudge dengan galaknya, bahkan saya bisa katakan galak banget netizen ya. Gitu. Katanya syariah, tapi kok pakai perbankan syariah gitu kan. Jadi kita akan buktikan bahwasanya dengan bank dengan yang tanpa bank itu belum tentu lebih syariah ketimbang yang dengan bank, atau sebaliknya. Seperti itu. Bisa juga yang menggunakan bank syariah ada ribanya karena mungkin ada variabel-variabel akad yang tidak dipenuhi. Atau justru yang tanpa bank justru mengandung riba, itu juga bisa terjadi. Ya, karena ada variabel-variabel akad yang tidak terpenuhi. Contoh tat kalau yang tanpa bank bisa ada ribanya tuh gimana? Salah satu contoh mungkin. Iya, contoh seperti ini. Pemilik lahan menjual lahannya kepada developer dengan akad jual beli tempo ya, tapi di sisi lain dia mengharapkan bagi hasil
ya dari Si developernya. si pemilik lahannya Si itu. pemilik lahannya, Iya. oke. Karena kan dibelinya misalnya dengan akad tempo. Ya kalau tempo berarti ya udah saya masuk ke pengurusan ya, nanti saya dapat bagi hasil di sana. Ya, nah ini berpotensi memunculkan riba. Mengapa? Karena kalau akadnya jual beli ya seharusnya ya, nah itu dia mendapatkan kepastian kapan dia pembayaran ya. Tapi dia tidak mendapatkan bagi hasil seperti itu. Kalau dia mendapatkan bagi hasil, sebaliknya dia tidak boleh mendapatkan kepastian pembayaran. Nah, kalau dia akadnya kerjasama menyerahkan lahan ya, artinya di situ ada risiko bisnis. Kalau dia mendapatkan kepastian bayar atau kepastian balik modal, berarti apa itu? Bisnis yang modalnya dijamin. Nah, tadmin ra'sal mal, penjaminan modal di dalam hal bisnis ini yang dinamakan dengan riba. Ada janji. Ada bukan janji lagi, kepastian bayar. Ada kepastian kembali modal. Itu kan riba. Oke. Berarti ribanya bukan ke konsumen tapi dari sebelum konsumen. Jadi dari aspek pemilikan lahan pun yang tanpa bank itu bisa berpotensi riba. Belum kita tinjau nanti di marketingnya, di konstruksinya. Insya Allah nanti saya akan bahas itu. Bagaimana aspek-aspek riba di properti tanpa bank, dari mulai aspek perizinan itu ada dan terjadi di lapangan. Di perizinan, di konstruksi itu juga bisa muncul, bahkan di akad jual belinya juga bisa memunculkan riba. Wah, Masya Allah, ngeri banget ya. Bener-bener dosa riba tuh ya nggak salah sih. Betul. Hashtagnya sampai ngeri banget. Iya. Karena memang harus sampai sedetail itu ya Tat ya. Gampangnya gini sebetulnya. Jadi riba itu sebetulnya bukan sekedar milik bank. Nggak usah jauh-jauh, kita ke pasar aja. Ada nggak riba di sana? Pasti ada. Ya itu. Jadi jangankan di tempat yang sumbernya uang ya. Artinya riba itu bisa mengenai pihak manapun. Mau itu pasar tradisional, warung kelontong, apapun. Riba itu bisa mengenai siapa saja. Jadi tidak pandang bulu. Baik itu dengan bank, tanpa bank, atau pasar tradisional. Yang namanya riba itu adalah sifat transaksi. Itu bisa mengenai semua lembaga, semua orang, dan semua aspek muamalah. Nah, Tat, sebelum lebih lanjut ke sana nih, saya pernah dengar dari orang bilang, dia bilang gini, kita tuh hidup di zaman sekarang tuh sama sekali nggak bisa terhindar dari yang namanya bahkan debu-debunya riba aja. Ya, mungkin mainnya kurang jauh kali ya. Gitu ya. Iya, karena kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita bisa menemukan yang halal itu. Oh, Masya Allah. Bahkan sampai bilang gini, kita tuh nggak bisa hidup tanpa riba. Masya Allah, ngeri banget ya. Ya mungkin dia itu kurang bergaul dengan masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar banyak kok yang tidak meriba tapi mereka bisa survive gitu ya. Itu. Makanya kan sayang banget ya kalau sampai bisa menjudge seperti itu atau berpikir seperti itu. Ya apalagi amit-amit ya. Ucapan adalah doa gitu kan, sama aja kayak mendoakan diri sendiri. Jadi ya semua bisa ditabrak sama dia. Iya itu termasuk mentalitas sebetulnya. Kita sebagai muslim itu jangan bermental loser seperti itu ya. Wah nggak bisa kita. Nggak bisa terbebas dari riba. Itu mental loser namanya saya kata. Dikit-dikit doang ini gitu Tat. Itu gimana Tat? Itu mental apa ya? Termasuk mental loser atau pengecut ya. Iya. Jadi dia sebetulnya dia dengan seperti itu menjelaskan ketidakmampuan dia. Ya, ketidakmampuan dia untuk bertakwa kepada Allah. Ya, sehingga mencari-cari alasan. Nauzubillah. Iya. Nah, kita kembali ke perbankan syariah Tat. Nah, salah satu yang banyak banget ditanyakan ya. Ya memang nanti kita akan, insya Allah kita akan ada segmen lanjutan mungkin ya. Kita akan bedah satu-satu apa itu akad murabahah, apa itu akad istisna, apa itu MMQ gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bedah di segmen lanjutannya. Cuman yang paling banyak nih Tat, perbankan syariah itu oke lah, mungkin sudah ada akad-akad tersebut tadi ya. Dan secara pelaksanaannya ada yang udah bener, ada yang belum bener. Sekali lagi saya tekankan, dalam hal muamalah itu kesesuaian syariah itu sifatnya adalah kontinu, bukan label atau semacam sertifikasi. Ya memang ada sertifikasi syariahnya, tapi itu adalah sebuah hal yang harus kita cek terus menerus. Sebagaimana manusia. Manusia itu tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Tapi kita senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi bukan sekarang nih saya taubat, sudah syariah nih, saya sesuai syariah. Bukan berarti sepanjang hidup dia akan terus sesuai dengan saya. Tidak ada manusia seperti itu kecuali mungkin Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara dari dosa dan
Makanya saya agak kurang setuju sebetulnya ada tagline developer itu 100% murni syariah. Nah, padahal tidak ada pembuktiannya, tidak ada legalitasnya, tidak ada sertifikasinya, tidak ada auditnya, ya, tidak ada pihak yang menjaganya, tidak ada dewan pengawas syariahnya. Bagaimana dia membuktikan itu sesuai dengan syariah? Padahal jangankan lembaga ya, manusia aja tidak ada yang terlepas dari dosa dan maksiat. Apalagi sebuah lembaga, bagaimana dia menjamin kesesuaian syariah itu? Gitu loh. Iya. Berarti walaupun memang sudah ada nama-nama akadnya tuh ya, gitu kan, ya baik itu murabahah sampai dengan MMQ nanti, gitu kan. Kita tetap harus jagain sejauh mana ini sampai benar-benar terjadi akadnya. Iya, jadi memang flow syariah itu harus dijaga dari mulai produksi ya, akad ke konsumen itu bagaimana alur pembayarannya, alur pemindahan resikonya gitu harus. Jangan sampai salah transfer juga, gitu kan. Iya, seperti itu. Kan kalau nggak salah harusnya konsumen transfernya ke developer, akhirnya transfernya ke bank atau sebaliknya. Iya, atau sebaliknya harusnya belinya ke bank, tapi kok transfer duluan ke developer. Nah, ini sebetulnya yang punya rumah siapa gitu. Nah, itu salah transfer bisa jadi dosa riba juga ya. Iya, nanti akan kita bahas ya di segmen lainnya lah, insya Allah nanti ya. Nah, salah satunya kalau misalkan secara akad-akad kan tadi udah ada nih nama-namanya gitu kan. Anggaplah misalkan juga sudah sesuai nih alurnya, tidak menyalahi syariat, tapi mereka tuh masih pakai asuransi, Tat. Iya. Bagaimanakah asuransi di dalam KPR? Properti syariah. Iya. Itu satu bahasan kayaknya. Iya. Karena ada yang mengatakan mereka tuh tidak bisa melepaskan asuransinya. Betul. Gitu. Iya. Saya katakan asuransi itu bisa sangat bermanfaat bagi properti syariah. Ya ini biar penasaran aja nih. So, nanti saya kupas betapa asuransi itu bisa sangat bermanfaat untuk skema properti syariah. Ya, jadi agar pihak yang membeli ini kan properti itu kalau nyicil itu kan belinya nggak setahun 2 tahun ya kan Pak. Kalau untuk cicil biasanya ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ini kan lama. Siapa yang bisa menjamin umur orang selama itu? Seperti itu. Kalau ada kejadian nasabah meninggal. Ya, nasabah meninggal. Kemudian hutang yang itu kan harus tetap dibayarkan. Kalau tidak ada asuransi, keluarga lah, ahli waris lah yang akan menanggung beban hutang. Ya, tapi dengan adanya asuransi, maka ahli waris, keluarga ya istri yang sudah menjanda dan anak yang menjadi yatim itu tidak akan menanggung hutang. Ini kita tinjau dari sisi manfaatnya dulu ya. Nanti insya Allah kita akan tinjau dari sisi syariatnya. Berarti pada dasarnya adanya asuransi di KPR syariah untuk kemaslahatan semua pihak. Pada dasarnya berarti mubah dulu gitu ya, boleh. Oke, tapi sejauh mana kebolehan tersebut insya Allah akan kita kupas di segmen lainnya ya. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan Buzzer Villa yang nonton kali ini nih banyak yang mendapatkan ilmu baru mungkin atau mungkin mendapatkan manfaat. Masya Allah ya. Minimal penasaran dulu deh. Karena kok bisa sih asuransi syariah gitu kan. Kenapa sih kok ada nama asuransi syariah gitu kan. Dan kenapa akhirnya para developer yang tadinya kekeh tanpa bank akhirnya sudah mulai melunak. Akhirnya sudah mulai melunak ya, daripada bikin masalah lagi kayak dulu ya Tat ya. Iya. Mendingan kita yang mengalah ya, tapi bukan berarti harus kita menyerah melakukan pelanggaran, bukan. Betul, itu dia. Ya tetaplah kita tentunya punya ketaatan juga insya Allah, punya iman juga. Itu prinsip Pak, itu kewajiban. Kesesuaian syariah itu wajib sebelum profitability-nya. Sesuai syariah dulu nih. Masalah bisnisnya berhasil atau enggak ini belakangan. Gitu. Buat apa bisnisnya berhasil tapi melanggar syariah? Berujung apa itu? Berujung neraka juga. Masya Allah. Amit nauzubillah min zalik. Iya. Dan juga jangan sampai begini. Soalnya kebanyakan dari kita tuh masih suka begini Tat. Katanya kan rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Betul. Gitu kan. Wah yakin banget lah kalau dengan kata-kata itu. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Siapa? Allah gitu. Tapi giliran Allah kasih aturan halal dan haram, langsung pura-pura nggak tahu deh itu dia. Iya. Lupa sama yang memberikan. Langsung deh pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti, akhirnya bikin aturan sendiri. Yang penting gue cuan, yang penting gue punya, yang penting gue kaya. Aduh.
Ngeri banget ya. Dia lupa mungkin kalau umur itu ada batasnya. Nah, itu dia. Sekaya apapun kita, kalau itu diambil dengan cara yang haram, itu akan ada tanggung jawabannya. Karena kita tidak hidup selamanya. Betul, karena sejatinya harta haram itu akan menjadi beban. Ya, menjadi beban. Karena sejatinya harta halal itu akan dihisap. Dan harta haram akan disiksa. Diazab. Diazab. Nauzubillahi min dzalik. Biar riba raib.